STM versus Dominators masih belum usai pertarungannya. Best of 3 series. Pertandingan penentuan antara STM dan juga Dominators. Buat pendukung Dominators, ketik 1. Buat pendukung STM, ketik 2 di kolom komentar. Langsung ramaikan lagi karena sekarang lihat. Pertempuran akan pecah antar satu sama lain. Tembakan demi tembakan akan membuat dari seorang Jerry masuk bersembunyi terlebih dahulu. Karena hati-hati terkena beberapa damage merah juga tadi aku lihat. Dan membuat dari seorang Jerry harus mundur. Tapi Macha harus menghilang di tangan Frontal Gaming. Oh, ada Jerry juga yang akhirnya harus terpick off guys. Dan juga ternyata mampu di pick off di tangan seorang Kinzi. Pertukaran di antara kedua sudah mulai terjadi. Lihat, Kinzi juga bakal coba dimakan kali ini sama seorang NPC. Bahkan satu player yang tersisa, Sipit akan dicari sama Frontal Gaming. Dan NPC yang memakan 1-0 untuk Dominators. Dominators berhasil mengamankan poin pertama mereka berkat permainan mereka yang cukup apik dan juga rapi, walaupun memang tadi di awal-awal Dominators ini kayak sempat kena beberapa damage yang cukup sakit ya, sakit di arah kepala juga oleh teman-teman dari STM Elite. Namun Dominators pada akhirnya mampu bangkit dari keterpurukan dan mereka bisa membalaskan keadaan dengan cukup mantap. Dan sekarang map berikutnya yaitu Observatory yang akan menjadi penentuan di round kedua kali ini akan didominasi oleh tim Dominator atau mungkin STM Elite bakalan coba bangkit dari keterpurukannya. Dan ini dia, dari keempat player bakalan coba masuk ke arah tengah, coba di stacking dulu lebih dahulu agar menutup jalan masuk dari kedua tim tentunya. Tapi sekarang bisa kita lihat Yatran Kinzi bakalan coba melakukan inisiatif, tapi Macha ternyata harus diambil oleh seorang Kaisen, langsung diedit tanpa ampun dari seorang Elvata. Juga sudah lumayan fair, tapi di sini dari seorang NPC-nya pertimbangan, satu tembakan cukup on point dari seorang Jerry, berhasil membakar beberapa player dan menyisakan seorang OG sendirian. Apakah ini menjadi 1 poin kebangkitan dari arah tim STM Elite itu sendiri, karena 3 versus 1 harusnya menjadi 1 strategi yang cukup baik untuk memenangkan pertandingan kali ini. Bahkan dari seorang Elvatan ataupun OG tidak mau terlalu buru-buru juga, karena memang posisinya adalah gimana caranya dari seorang OG itu bisa melakukan satu kelas dengan cukup baik. Tapi karena ada stag duluan, sudah ketahuan posisinya dan pada akhirnya Sipit berhasil membungkam dengan skor 1-1 untuk sementara. Yes, STM belum selesai. Seperti yang aku bilang, seharusnya tidak ada dominasi nih untuk di game yang ketiga. Karena dua-duanya sama-sama kuat, sama-sama menunjukkan bagaimana performa mereka yang luar biasa. Tapi kita akan melanjutkan kali ini menuju round yang ketiga. Cobain Fresti baru. Fresti, paduannya nikmat. Apakah kawan-kawan dari Dominators mampu untuk membungkam STM Elite atau STM yang mampu membungkam kawan-kawan dari Dominators kali ini? Dan untuk para survivor, sekali lagi aku infokan, Dominators ini kedatangan 2 punggawa dari Vietnam, 2 sahabat dari Vietnam ya, NPC dan juga Elwob yang memang datang langsung memberikan serangan kejutan. 2 player yang baru kita bahas ternyata mendapatkan headshot. Macha, Jerry harus tumbang di tangan NPC dan juga Elwob. Bahkan Elwob dapatin 1 tambahan terhadap 1 orang sipit kali ini. Kinzi akan coba untuk mengurung diri. Ngejaran coba dilakukan, coba diterawat begitu saja oleh kawan-kawan dari Dominator. Kali ini dapat belum ada tembakan yang bisa masuk, karena benar-benar coba untuk menggunakan mereka seperti dahulu keluar dari sisi yang berbeda. Karena coba dipilih KJ, NPC maksud aku bakal coba dimakan terlebih dahulu bersama dengan seorang Edward yang ternyata harus tumbang di tangan seorang Kinzi. STM masih bisa bermain dengan 3 orang, benar-benar luar biasa. Apakah serangan balik yang dilakukan sama STM kali ini akan membuat mereka unggul, atau Dominators bisa berbicara banyak dalam keunggulan? Karena kalau kita melihat dengan adanya STM yang masih 3 anggota, begitu pun dengan Dominator, perang bakal kembali seperti semula. Sama-sama serangan, sama-sama cukup dari info, tapi tembakan dari seorang Eden berhasil mendapatkan 1 kepala. Belum ada damage yang terlalu besar, tapi cukup lumayan untuk memberikan beberapa pressure terhadap lawannya. Walaupun kalau kita melihat ternyata di sisi kiri sudah mulai terpantau secara jelas tembakan demi tembakan. Edlov harus tumbang di tangan seorang Kinzi. Masih 1 jam shot selesai. Dominator sudah kehilangan poin. STM 1 poin tambahan, 2 poin kali ini. 2-1 untuk sementara. Apa yang dilakukan oleh NPC di awal-awal tadi itu bener-bener nge-breakdown pertahanan dari STM Elite. Karena STM Elite pun tadi sempat kehilangan 2-3 playernya. Tapi berkat 1 backup player yang cukup cepat, pada akhirnya mereka reset, mereka bisa segera untuk bangkit, masih bisa dibangunin lagi, meditasi lagi, dan sampai ada momen dimana mereka 3 versus 3 dan ternyata malah dibalikin keadaannya. Karena kalau lu lihat tadi juga posisi dari NPC ketika dia berhasil meng-take down 2-3 player, itu NPC kan juga diberikan perlawanan. Dia langsung di knockdown, langsung di ending tanpa ampun. Nah, posisinya Dominator kayak langsung
bener-bener pincang banget kalau gue rasain. Tapi sekarang di area factory dan ada seorang easy loh berhasil mendapatkan satu player, tapi saya dibalaskan begitu saja 3-3 pada akhirnya. NPC mencoba untuk keluar dari arah yang cukup berbeda, tapi sepertinya dari STM Elite masih ada 4 personil masih bisa dihidupkan, walaupun dari seorang Kingsley udah lumayan low dari segi HP-nya. Dan apakah dari STM Elite akan coba bangkit karena dia sudah sadar ada satu player yaitu City yang bakal bulan-bulannya, bahkan dari seorang Gaizen cuma dilepaskan cukup sekarat, tapi untungnya Gaizen masih punya refleks duel yang cukup baik juga. Mapnya masih belum jadi, sisa Bang Oji sendirian coba untuk mengocek pergerakan dari 4 player yang mencoba melakukan pengejaran. Selain itu diajar dan diberikan satu inisial dan pada akhirnya 3-1 tanpa ampun. Wow, luar biasa STM kali ini. Coba untuk membuat perbedaan. Akhirnya ketemu tuh. Tadi di game yang kedua, Dominators dengan router barunya, yaitu KenPC dan juga Eslov, sulit banget ditebak. Sehingga STM perlu waktu. Sekarang udah mulai bisa ditebak, lihat sekarang akan memimpin. Dan ini membuat teman-teman dari STM cukup unggul dengan keadaan 3-1. Dan untuk para survivor yang ada di rumah, aku ingatkan sekali lagi, jangan lupa tombol like sudah dipencet. Dan harus dipencet lagi buat yang belum. Kalau yang udah, terima kasih karena udah menyentuh 12.000, tapi target kita adalah 20.000 tombol like. Jadi tolong tembuskan best of 3 series. Satu kemenangan akan menutup pertandingan. Dan jangan lupa, ini YouTube bakal kurang dari 100.000 lagi akan 10 juta. Jadi musik juga akan 10 juta subscriber karena dari Frontal Gaming udah mulai mendapatkan satu Gaizen juga harus dikembangkan begitu saja. Masih ada duel Eslov dengan adanya respon duel yang cukup bagus berhasil menangkap satu player yaitu Sipit. Yang kali ini bakal langsung coba di ending. Dominators mulai bangkit, masih unggul dengan keadaan 3 lawan 2 kali ini. Tapi lihat, kawan-kawan dari STM juga masih belum menyerah. Mereka akan siap memberikan serangan kejutan. Walaupun yang tersisa adalah seorang Macha dan juga Jerry. Tapi dua player tersebut adalah dua player yang mampu berbicara banyak di setiap laga. Apalagi kita tahu pada saat melawan Yayu, Macha sempat menjadi MVP. Dan ini dia akan dilakukan kembali nampaknya terhadap kawan-kawan dari Dominator. Dan sudah ada 1 jam dilakukan. Jerry berduel setelah 3 masih bisa stacking keluar dan mengamankan posisi. Dan Macha tertangkap di belakang, tidak bisa kemana-mana. Jerry akan dicari dan diselesaikan 3-2 untuk Dominators. Dominators 3-2 untuk sementara, perlahan tapi pasti yang didapat oleh Dominators pada akhirnya bisa kita lihat pengejaran skor pun juga sudah mulai dilakukan. Padahal tadi kalau misalkan kita lihat apa yang dilakukan oleh Macha dan Jerry untuk menilai pergerakan dari Dominators itu udah cukup bagus banget. Tapi sayangnya memang secara jumlah memang udah kalah telak. Jadi gue rasa bakalan agak kesulitan. Kecuali tadi mungkin beberapa player dari Dominator ini kayak dia nge-split sendirian dan kemungkinan dari STM untuk bisa membungkam lebih banyak itu bakalan kebuka. Tapi sayangnya sekarang kita bisa lihat lagi-lagi di area Nuret Dam. Ini seperti biasa ya, pembangunan Beton Takeshi di arah atas. Tapi sepertinya dari Sonken PC udah mulai sekarang juga. Tapi nggak masalah, karena masih ada pergerakan yang akan dilakukan oleh kedua tim. KenPC mulai coba berlindung di balik beberapa duel bersama dengan seorang Gaizen yang juga sekarang tapi easy loh ternyata berhasil diamankan oleh seorang Macha. Mulai masuk menusuk jantung pertahanan lebih dalam. Daripada akhirnya kita bisa lihat di sini HP lumayan TP 1 tuker 2. Itu yang tidak cukup menguntungkan untuk dari arah tim Dominator sendiri. Mengingat dari KenPC yang ikut terkembangan juga menyisakan Oji sendirian ataupun Elvatan mencoba untuk berlindung. Sudah coba dilakukan satu inisiasi jumpsuit dari arah atas, tapi sepertinya dari seorang Bang Oji masih bisa bertahan dan melakukan beberapa meditasi untuk mengisi lagi full HP-nya. Tapi sekarang sebenarnya bakalan susah 1 versus 4 walaupun ada satu momen untuk melakukan stacking duel untuk menutup duel masuk pintunya. Tapi sekarang lihat Oji bakalan coba dikejar masuk dari arah celah cukup sempit. Sipitnya berhasil dibakar begitu saja. Kita coba dicari pada akhirnya 4-2 untuk sementara. Wow. Dibikin jarak lagi sama STM. STM kali ini masih cukup mendominasi terhadap Dominator sendiri. Aduh, sangat-sangat disayangkan harus kehilangan round kembali. Namun tenang, kawan-kawan dari STM masih bisa juga untuk memperjauh jarak yang ada. Begitupun dengan Dominators, masih bisa untuk melakukan pengejaran. Dan kita akan melihat seperti apa di antara keduanya kali ini akan saling bertarung kembali. Dan untuk area CPR tampaknya akan menjadi pertemuan di antara mereka berdua. Kalau kita melihat kawan-kawan dari STM juga coba untuk melakukan stacking lebih dulu. Mereka lagi unggul, STM lagi unggul. Berarti waktunya STM untuk melakukan setup. Dominator yang bakal coba dicari dan diburu kali ini. Mau tidak mau Dominator juga bermain dengan tempo yang berbeda. Kali ini tidak segerasa gerusuk
match sebelumnya atau game sebelumnya. Karena sekarang kita akan melihat terlebih dahulu tembakan sudah mulai masuk ke sisi atas, belum menemui sasaran, masih bisa ditarik ke arah belakang. Hati-hati dari Fatal Gaming melawan 2 orang sekaligus, coba untuk melarikan diri dan coba keluar, tapi serangan dari belakang Kizi berhasil ditumbangkan di tangan seorang Gaizen yang melakukan follow up terhadap seorang Frontal Gaming. Apa itu? Masih bisa selamat padahal dikejar-kejar, tapi luar biasa juga dari kawan-kawan STM kali ini akan coba untuk memberikan serangan kejutan. Gaizen berhasil ditumbangkan, berhasil dimakan juga, walaupun membuat posisi menjadi sama 4 lawan 4, tapi Gaizen ini udah mulai terbackdown. Jadi ending juga, ada seorang yang sedang bertempur, Eslop berhasil melakukan seorang baca, coba untuk di end, dan 3 lawan 3 kali ini akan terjadi di antara keduanya. Udah mulai 3 lawan 3, situasi yang cukup adil juga. Kita akan melihat eksekusi yang akan dilakukan oleh kedua tim. Tapi sekarang kita bakalan dilakukan ke NPC. Terus mendapatkan sarang sipit begitu saja dengan satu shotgunnya. Tapi sekarang bakalan coba digocek terlebih dahulu, masuk ke dalam jantung pertahanan 2 player sekali ditumbangkan juga. Nah, coba dicarikan, atau mungkin di sini kan NPC bakal mencari satu orang terakhir Jerry. Sudah mulai ke notice juga, dan itu dia satu tembakan terakhir yang bakal coba dilepaskan. Dan sepertinya dari seorang Jerry bakalan coba menutup jalan masuk dengan duel. Tapi dari NPC ternyata memiliki satu celah yang cukup terdeep naik dari atas. Oh my god. Wow, luar biasa sekali kan. PC ternyata mampu untuk melihat celah yang sempit hingga STM. Kali pun harus kehilangan poin mereka. Dominator mulai melakukan pengejaran. Untuk para survivor yang ada di rumah, like-nya sudah mulai naik lagi ke arah 13.000. Thank you so much. Tapi masih ikutan, ingat pun harus kehilangan poin mereka. Wow. PC ternyata mampu untuk melihat celah yang sempit hingga STM. Kali pun harus kehilangan poin mereka. Dominator mulai melakukan pengejaran. Untuk para survivor yang ada di rumah, like-nya sudah mulai naik lagi ke arah 13.000. Thank you so much. Tapi masih ikutan, ingat target like kita minimal adalah 20.000. Jangan sampai setiap laga Battle of Star tombol like YouTube-nya di bawah 30.000. Emang kenapa bang? Karena biar masuk ke trending, dan itu adalah bentuk apresiasi dari kalian terhadap Battle of Star yang sudah memberikan laga-laga luar biasa seperti ini. Dan kita akan melihat terlebih dahulu setup demi setup akan coba dilakukan antara satu sama lain. Kanan kiri masih putar-putar jari di antara kedua tim. Bahkan di area bahaya disambut sipit, serangan kejutan sama seorang Gaizen pun langsung dihenti, jangan berpikir panjang. Bahkan kalau kita melihat dari seorang Kizi juga bakal coba menghilang, sipit juga harus mengkandang. Begitupun Jerry, baca selesai dan Dominator main cepat. 4-sama, permainannya cukup cepat. Pada akhirnya Dominator bisa mengejar ketertinggalannya. Oh my god, mungkin ini bakalan bener yang diprediksi oleh King Kodok tadi ya. Harusnya di pertandingan penentuan itu kedua tim kayaknya nggak bakalan ada ketimpangan dari skornya ya. Lihat aja di sekarang udah 4-sama, dan jujur aja kita masih bingung kira-kira siapakah yang akan menjadi pemenang antara STM Elite dan juga Dominator. Dan sekarang kita akan masuk ke map berikutnya, yaitu Rimnam Village. Akan seperti apakah, mengingat di tempat ini tuh ada berbagai level ya, ada level atas dan juga bawah. Jadi dari kedua tim bakalan coba masuk ke dalam tengah kah? Walaupun kita bisa lihat dari Dominator sudah menguasai bagian tengah terlebih dahulu, tapi Jerry sudah mulai terkena damage yang cukup sakit juga. Lebih dari setengah HP mulai kekikis, tapi pada akhirnya Jerry bakalan coba di follow up oleh satu orang, yaitu Kinzi. Kinzi sudah sadar ada satu orang yang bakalan coba diajar. Dan sepertinya dari seorang Easy Love ada di area bagian bawah. Dan ini dia, Maca bakal coba dikeroyok oleh 2 player sekaligus, tapi dari seorang Jerry bakal coba memberikan satu backup yang cukup cepat. Bahkan di sini sipitnya sudah mulai tertembakkan begitu saja. Jangan 4-3 dan sekarang 3 lawan 3. Dan ternyata NPC bersama dengan sama guysnya udah mulai terpick off begitu saja. 4-2. Situasi yang cukup sulit untuk teman-teman dari Dominator. Satu tembakan coba dilepaskan dari seorang Oji. Coba untuk masuk ke dalam jendela dengan cukup baik, tapi pada akhirnya satu orang terakhir yaitu Easy Love coba untuk bertahan dengan keras, tapi pada akhirnya STM Elite berhasil membungkam dengan skor 5-4 untuk sementara. Well, ini dia STM Elite mulai mendekati kemenangan, kurang dari 2 round lagi. Dan kalau kita melihat Dominators masih butuh 3 round, apa yang akan mereka lakukan? Coba untuk bertahan adalah solusi, tapi gue melihat dengan adanya kawan-kawan dari STM yang mainnya dengan tempo selambat-lambat, yang kemudian Dominators yang main cepat, STM akhirnya menemukan counter juga. Kalau Dominators kepisah antar NPC dan juga Eslov yang kepisah antar 2 punggawa dari Indonesia, yaitu Bang Oji dan juga Bang Gaizen,
komunikasi bakal susah. Jadi kalau jauh akan sulit saling follow up, tapi kalau deket KNPC dan juga Slov masih bisa untuk memberikan covering. Itu yang dari tadi aku lihat, dan hal tersebut mungkin akan coba dipaksa lagi oleh teman-teman dari STM. Lihat penarikan-penarikan yang coba dilakukan. Intinya berada di atas, atau playernya bakal coba berada di area bawah jauh, supaya nantinya kalau ada yang terpancing, dipisahin terlebih dahulu, supaya tidak ada pertempuran persempat yang terjadi di area yang tidak menguntungkan. Bahkan kali ini, kalau kita melihat bagaimana Dominator akan memimpin di sisi atas, nampaknya demi mendapatkan vision, kawan-kawan dari Dominators akan coba menguasai terlebih dahulu di sisi atas, sedangkan dari STM coba untuk menarik di atas, sedangkan dari STM coba untuk menarik diri ke area bawah, mencari free hit dari area bawah, walaupun tidak begitu maksimal, tapi bukan masalah untuk mereka. Lihat, bahkan dari seorang Maca sudah mulai bertempur, hati-hati, tembakan-tembakan liar bisa menuju ke arah dirinya, dan Maca adalah target yang mudah ditumbangkan jika posisinya kebaca. Kenapa? Karena ada 3 orang yang menunggu di atas kayak begitu, Arman. Betul. Tapi untungnya di sini Kinzi langsung segera melakukan follow up dengan cukup cepat ya. Walaupun kita tahu tadi intensitas pertarungan di tengah ini bener-bener hampir kejadian, tapi setidaknya dari kedua tim ini masih bisa saling tarik. Walaupun gitu, dari Dominators masih mendominasi area tengah itu sendiri. Dan sekarang kita bisa lihat zona pun juga sudah mulai menyusut, mau nggak mau. STM Elite harus mulai mendekatkan diri ke arah tengah untuk menghindari damage zona yang mulai sakit juga. Tapi sepertinya di sini akan ada satu flanking yang dilakukan oleh seorang Maca. Maca membuka jalan dengan cukup baik sendirian, bakal melakukan perlawanan terhadap 4 orang. Situasi yang cukup tidak diuntungkan untuk seorang Maca. Tapi sisi Pit bakalan coba memfollow up Maca dari arah belakang bersama dengan rekan yang lainnya. Wow, ini strategi cukup bagus dilakukan oleh Dominator. Mereka saling berdekatan satu sama lain. Jadi kalau misalkan nanti ada satu player yang terbuka, paling nggak masih bisa di-revive dengan cukup. Tapi ternyata NPC-nya sudah mulai turun banget begitu saja. Masih ada 3 player yang digunakan untuk memberikan perlawanan, tapi Maca dibalaskan begitu saja. 2 lawan 3 oleh teman-teman dari STM Elite dan juga Dominator itu sendiri. Mulai coba diajar dari arah yang cukup beda, jalan masuk mulai ditutup, kemudian jadikan mungkin pelan tapi pasti di situasi tidak terlalu menguntungkan untuk teman-teman dari Dominator. Dan lagi-lagi jalannya mulai coba ditutup. Apakah bakal coba dikandangin? Langsung mau temot, dikandangin. Emang boleh guys dikandangin kayak gini? Emang boleh dikandangin di luar zona? Emang boleh cuman diem aja dapat poin? Wow, STM kali ini berhasil mendapatkan poin tambahan, karena memang kawan-kawan dari Dominator tadi coba untuk